TurboID kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di konten ini kita akan membuat project simple, membuat ambalan layang atau floating shelf menggunakan bahan-bahan dari project sebelumnya. Dengan cara pengerjaan yang simple, kita bisa belajar bersama untuk membuat desain interior untuk dipakai sendiri atau bahkan bisa dijadikan sebagai ide usaha. Seperti apa keseruannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama kita akan menyiapkan bahan rangka. Kita akan membuat struktur rangka bagian dalam terlebih dahulu. Kita manfaatkan sisa potongan blok min. Potongan blok min kita dekat dengan lebar sekitar 3 cm agar nanti hasil akhirnya tidak terlalu tebal. Kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Kita gunakan mini crosscut sled agar kita bisa memotong dengan aman dan mendapatkan ukuran yang sama, dimana mini crosscut sled tersebut sudah dilengkapi dengan stop block. Dengan cara ini kita hanya melakukan pengukuran sekali untuk mendapatkan potongan yang sama secara berulang-ulang. Setelah bahan siap, kita bisa mulai merakit struktur bagian dalam. Kita gunakan lem dan kita kuatkan menggunakan nail gun. Agar mempermudah pekerjaan selanjutnya, maka sebaiknya kita membuat struktur rangka bagian dalam terlebih dahulu, di mana struktur rangka yang kita buat ini nantinya akan kita pasang pada dinding. Karena bahan yang kita gunakan adalah bahan sisa, maka jika ada sambungan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi sambungan tersebut akan tertutup oleh bagian pembungkusnya. Hal seperti ini tidak akan menjadi masalah jika rak yang kita buat akan kita pakai sendiri. Lain halnya jika rak yang kita buat dijual kepada konsumen, tentunya hal seperti ini harus dihindari. Kita lanjutkan pekerjaan. Selanjutnya kita menyiapkan potongan bahan untuk membuat kerangka cover. Ukuran rongga cover kita buat sedikit lebih besar, sekitar 5 mm dari dimensi kerangka dalam, sehingga nanti ketika dipasang bisa presisi, tidak terlalu sempit atau press, dan juga tidak terlalu besar. Setelah bahan siap, maka kita bisa melakukan perakitan. Prosesnya sama seperti sebelumnya, kita hanya mengandalkan lem dan nail gun. Kita pasang bracing atau sway untuk menjaga rongga cover agar tetap siku sampai lem benar-benar mengering dan kuat. Sementara menunggu lem mengering, kita menyiapkan bahan untuk membuat penutup. Kita akan memanfaatkan sisa triplek dengan ketebalan sekitar 5 mm. Kita potong triplek tentunya dengan ukuran besar dari kerangka penutup. Nanti sisanya bisa kita rapikan menggunakan mesin trimmer atau menggunakan table saw. Jika konten ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube Anda, silakan dipencet tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Siapa tahu bisa Anda jadikan referensi atau bahan ide untuk melakukan hobi kayu di rumah. Setelah potongan triplek siap, kita bisa memasang pada rangka bagian cover. Kita berikan lem secukupnya, kemudian kita kuatkan menggunakan paku jenis U atau hektar atau staples. Selanjutnya triplek yang berlebih kita rapikan menggunakan mesin trimmer atau menggunakan table saw. Silakan saja teman-teman. Intinya kita bekerja dan melakukan hobi tetap mengutamakan keselamatan. Sebelum di finishing menggunakan HPL, permukaan triplek kita bersihkan dan kita ratakan menggunakan amplas sehingga lem bisa merekat dengan kuat dan untuk menghindari HPL menggelembung. Lembaran HPL kita potong sesuai dengan kebutuhan. Intinya kita lebihkan sekitar 1 cm dari ukuran aslinya. Cara memotong HPL, saya biasa menggunakan table saw karena lebih cepat dan lebih akurat. Untuk mempersingkat waktu, proses penempelan HPL tidak banyak saya sertakan di konten ini. Teman-teman silahkan melihat di konten saya yang lainnya. Intinya pada saat memberikan lem, kedua permukaan harus tertutup semua oleh lapisan lem. Untuk meratakan lem, kapek atau scrub kita gerakkan ke arah yang sama atau ke arah luar. Kita hindari lem menumpuk pada bagian tengah, sehingga nantinya ketika HPL ditempelkan tidak akan menggelembung. Kita biarkan lem mengering. Selanjutnya kita bisa memulai proses penempelan HPL.
Selanjutnya HPL kita tekan menggunakan potongan kayu agar lebih aman. Potongan kayu tersebut bisa kita lapis menggunakan kain agar tidak merusak permukaan HPL. Proses selanjutnya, setelah HPL menempel kuat, kita bisa merapikan tepinya menggunakan mesin trimmer, tentunya dengan mata flash dengan dilengkapi dengan bearing, atau jika teman-teman tidak ada mesin trimmer bisa menggunakan kikir. Tepi HPL kita gosok menggunakan amplas untuk menghilangkan permukaan yang tajam. Tahap selanjutnya adalah proses pentusiran, tapi pada bagian ini adalah opsional saja, bisa dilakukan pentusiran atau tidak, silahkan teman-teman kondisikan. Pentusiran saya lakukan dengan cara yang paling simpel, langsung memberikan cat minyak pada sudut HPL. Akan tetapi kita harus memastikan lem benar-benar sudah kering sehingga cat yang kita berikan tidak merusak daya rekat lem. Kita biarkan cat mengering, kemudian keesokan harinya kita bisa membersihkan sisa cat menggunakan cutter agar benar-benar bersih. Sisa cat yang menempel bisa kita lap menggunakan thinner. Dan akhirnya proyek ambalan melayang kita berhasil kita selesaikan. Selanjutnya kita akan memasang pada tempat yang ditentukan. Kita pasang terlebih dahulu rangka bagian dalam ke arah tembok. Kita bisa kuatkan menggunakan visor atau menggunakan dinabot. Kemudian kita tinggal memasang bagian cover pada bagian penyangga, dan seperti ini hasilnya cukup rapi proyek yang sudah kita lakukan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan update konten terbaru menarik lainnya. Bagikan jika konten ini bermanfaat, dan sampai ketemu di project selanjutnya.